rabbana atayakum hadayakum wala khayatum mudhani fahasyakum wahasyakum Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi Muhammad wa ala alihi wasallam walhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah, pertama perjalanan ziarah kita pada malam hari ini sampai di makam Ki Ageng Gribik atau Ki Ageng Gribik. Nama asli beliau adalah Wasibakno, karena beliau masih keturunan buyut ataupun cucu daripada Brawijaya Kelimang. Dalam satu versi beliau sezaman ataupun satu kurun dengan Sultan Agung Mataram yang pertama, dan versi kedua beliau sezaman dengan Sultan Agung ketiga. Jadi Sultan Agung ada 1, 2, 3. Yang pertama dengan sebutan Panembahan Senopati, Sultan Agung yang pertama. Yang kedua Hanyokrowati. Yang ketiga Hanyokro Kusumo. Dan beliau di samping penyebar agama Islam di wilayah Jatinom, Klaten ini, beliau juga termasuk adik ipar daripada Sultan Agung, karena beliau ini ahli di dalam agama sehingga diangkat sebagai penasehat Sultan Agung. Dan sebagai tanda terima kasih beliau Sultan Agung ini, beliau memberikan adiknya untuk dipersunting. Makanya beliau boleh memilih tempat perdikan di mana saja di wilayah yang dikuasai oleh Sultan Agung. Tapi beliau tidak mau berpindah ataupun pindah sesuai yang diperintahkan ataupun diharapkan oleh Sultan Agung. Beliau tetap memilih di Jatinom ini ataupun di wilayah Klaten ini sebagai tempat tinggal beliau. Dan Ki Ageng Gribik, kalau kita melihat berbagai sejarah, ini makamnya tidak hanya di Klaten ini, ada di Malang, ada di mana lagi. Kalau kita lihat banyak, intinya tidak hanya di Jatinom ataupun Klaten saja. Dan beliau Sunan Bayat ataupun Pandanaran II juga mempunyai putra yang bernama Ki Ageng Gribik juga, karena ini bukan nama asli. Beliau mempunyai istilahnya gelar ataupun sebutan, dan kadang seorang tokoh ketika mempunyai gelar Ki Ageng Gribik, kadang putranya yang kedua, putranya yang pertama umpamanya juga memakai gelar ayahnya itu sampai beberapa. Makanya koyok-koyok jadi apa? Koyok jadi marga, kadang seperti itu. Di daerah Karanganyar, Pekalongan saja ada orang yang bernama Syekh Abdurrahman, makamnya di Talun. Beliau mendapatkan gelar songketnya, karena kemana-mana beliau sorbannya pakai songket. Pada waktu itu songket masih
belum ada di daerah sana. Akhirnya disebut Abdurrahman Songket. Putranya Abu Hasan yang makamnya di Karanganyar Terto mengikuti ayahnya dengan gelar Abu Hasan Songket. Makanya ketika namanya itu sudah hilang, maka yang terjadi adalah Mbah Songket. Nang kono ana makame Mbah Songket, di sana ada makame Mbah Songket. Paham nggih? Jadi nama-nama keripik kita jangan dianggap ataupun kita mengikuti versi agama Cina nggih. Berarti Ki Ageng Geripik nang kono mukso ataupun reinkarnasi pindah ke sana itu bukan ajaran kita. Ajaran kita tetap orang mati yo mati, tidak pindah kemana-mana. Maulana Maghribi, terus akhirnya kita pusing puyeng mikirin Maulana Maghribi yang makamnya ada di mana-mana, sehingga akhirnya orang itu sekarang tidak menjadi orang yang suka ziarah lagi ataupun menjadi orang NU, suka mencolot pindah berarti. Aku timbang pusing-pusing mikirin Maulana Maghribi sakakean sekarang Pak ziarah sisan, bukan. Sejarah itu pasti ada benang merahnya ketika diurai pakai yang logika saja, karena Maghrib itu nama satu daerah yang ada di wilayah Afrika sana. Memang pada waktu itu diperintah oleh Kesultanan Turki Utsmani untuk berdakwah di Timur Jauh. Timur Jauh itu Indonesia pada waktu itu. Ya, makanya berangkatlah orang dari sana. Namanya ada yang Abdul Aziz, ada yang Abdullah, ada yang Abdurrahman, ada yang Muhammad dan seterusnya, tapi orangnya berbeda karena dari satu daerah tersebut sehingga disebut dengan Maghribi. Jadi kita tidak perlu pusing dengan nama makam yang banyak di satu daerah. Ya mungkin dinisbatkan Sunan Kalijogo pernah mungkin istirahat di situ, anggap saja itu satu monumen ya. Pemerintah juga ketika di situ ada peristiwa dibuatkan sebuah monumen. Cuman pemerintah ora digawe bentuk kuburan ya. Ya sebenarnya jangan dibuat ataupun dibentuk dengan kuburan ya, monumen. Rasulullah ketika ada satu peristiwa di daerah-daerah tertentu ya akhirnya sampai sekarang dijadikan masjid. Jadi nang Mekah kono monumennya dibikin apa? Masjid, dan dinamai dengan nama yang menjadi peristiwa. Contoh Masjid Jin. Kenapa dia dinamai Masjid Jin? Karena di situ jin banyak yang baiat kepada Rasulullah menyatakan masuk Islam. Namanya Masjid Kucing. Kok Masjid Kucing? Karena apa? Karena di situ ada sahabat Rasulullah yang bernama Abu Hurairah, senengnya apa? Ngingu kucing di daerah situ. Lah monumen itu biar orang bertanya ya, kenapa terjadi seperti itu di daerah di situ ataupun dinamai sesuatu peristiwa tersebutnya. Jadi ambil yang mudah saja ya, tidak perlu kita berpikir yang terlalu jelimet, terlalu jauh. Kalau reinkarnasi itu bukan ajaran dari kita ataupun ajaran dari Islam ya. Ketika sudah wafat ya wafatlah beliau. Kadang kalau di dalam makom para aulia ya jabatan makom itu akan pindah ke yang lain, ganti. Jadi wali abdal umpamanya meninggal ya beliau tetap meninggal sehari ya, tapi jabatannya diambil alih oleh yang lain. Kaya Yahmene umpamanya menteri sosial ya wong itu mbiyen zamane Presiden Soekarno sampai sekarang ya dirubah ya. Apa istilahnya di orangnya berbeda, tapi namanya sih utuh menteri sosial, menteri agama. Orangnya diisi berapa puluh orang ya, tapi dengan sebutan satu nama. Itu yang paling mudah seperti itu. Jadi kalau beliau di zaman
Panembahan Senopati, berarti beliau di era tahun 1600 awal ataupun 1500 akhir nih. Tapi kalau beliau di zaman Sultan Agung Mataram yang ketiga, berarti beliau di tahun 1600 ya, awal juga, cuma tidak terlalu awal, antara 1600 belasan ya, itu kalau di zaman itu. Intinya beliau termasuk tokoh yang tua ya. Makanya di sini dikebumikan ataupun dimakamkan ya. Kalau pulau panjenengan ningali itu banyak makam-makam tua, mungkin beliau adalah para penderek beliau ya, ataupun yang membantu perjuangan beliau sampai masjid itu termasuk masjid peninggalan beliau ya. Mungkin itu saja yang perlu ataupun yang bisa kami sampaikan. Tak kenal maka tak sayang. Nah, ini semoga berkah beliau ya, karena beliau termasuk di samping pejuang juga penyebar ya, penyebar agama Islam di wilayah Klaten ini. Semoga kita mendapatkan barokah beliau, keluarga kula panjenengan nggih sedayane diparingi berkah makbul hasil maksud, Allahumma amin. Mantan Maulaya sholli wa sallim daiman abada ala habibika khairi khalqi kullihim wal habibul ladzi turja tabatuhu li kulli hawli minal awwali